Perkenalkan, nama saya Jamancan Gustrando, NIM 0543721179, program studi Sistem Informasi UPBJJ Universitas Terbuka Padang. Kali ini saya akan mencoba untuk mempraktikkan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Berdasarkan tugasnya, kita diinstruksikan untuk mempelajari untuk mempraktikkan setiap materi tentang perintah-perintah yang ada di command prompt. Langkah awalnya kita adalah membuka aplikasi command prompt yang ada di komputer. Untuk membukanya, kita membukanya dengan run administrator, tidak dengan open, karena dengan run administrator kita dapat mengakses full perintah-perintah yang ada di command prompt. Jika kita klik open, perintahnya hanya terbatas. Nanti bisa kita kita cek. Langkah awalnya kita login dengan run administrator. Tampilan awalnya kita ada berada di direktori sistem 32. Kita atur dulu. Langkah berikutnya kita akan mencoba untuk menjalankan perintah cd. Perintah cd sebenarnya digunakan untuk mengecek. Kalau perintah cd aja biasanya digunakan itu untuk mengecek direktori aktif, di mana direktori aktif kita berasal. Contoh, kita klik cd di sini, kita ketik cd di sini, enter. Nah, dia akan menampilkan direktori yang aktif di mana posisi kita berada. Sebenarnya cd ini banyak fungsinya, seperti untuk memindahkan berpindah ke direktori berikutnya, sebelumnya. Namun untuk itu, sebelum kita melakukan change directory, kita lanjut dulu ke perintah nomor 2. Perintah nomor 2 adalah cls. Cls ini digunakan untuk membersihkan tampilan yang ada di layar command prompt. Sebagai contoh, kita mempunyai banyak cd ya. Ini kan sudah banyak perintah nih. Ketika kita melakukan cls, artinya kita akan menghapus semua tampilan yang ada pada command prompt. Nah, langkah ketiga adalah cls garis miring tanda tanya. Cls garis miring tanda tanya. Cls garis miring tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan sebagai petunjuk memberi kita petunjuk panduan tentang perintah cls. Sebagai contoh, kita enter ya. Nah, dia memberitahu bahwa cls itu gunanya adalah meng-clear the screen, berarti membersihkan layar. Perintah selanjutnya adalah dir. Kalau kita klik dir seperti ini, kita ketik dir sini, artinya dia sama seperti cls, dia memberitahu sebagai petunjuk buku panduan hitungannya terhadap tentang perintah dir. Ketika kita tekan enter, maka banyak petunjuk tentang penggunaan perintah dir. Seperti contoh, kita klik dir garis miring A, berarti menampilkan semua file yang ada di direktori kita yang aktif, seperti sistem 32. Sebagai contoh, kita clear dulu ya. Nah, kita klik dir seperti ini. Dia akan menampilkan semua file directory atau directory atau folder yang ada di dalam directory sistem 32.
Ini semua folder. Tapi kita bisa melakukannya dengan menspesifikasikannya. Contoh, kita klik lagi, kita klik ini lagi. Nah, di sini ada directory kita menampilkan spesifikasi dengan spesifikasi, misalnya kita menampilkan directory saja, atau file tersembunyi saja, atau file yang hanya bisa dibaca saja. Jadi kita contoh untuk directory saja ya, folder. Itu yang dimaksud dengan directory itu adalah folder. Jadi kita cas dulu, berarti kita dir strip A, kita klik lagi dengan D, huruf D. Nah, di sini tidak ditemukan yang bertipe directory. Kita lihat lagi, kita coba dengan file tersembunyi. Apakah ada file tersembunyi di directory system 32? Kita cas lagi, dir Nah, di sini juga tidak ditemukan file yang tersembunyi. Langkah selanjutnya adalah ipconfig. Terkait dengan CD, kita coba lagi dengan CD kan, seperti kita tahu ada change directory untuk bisa berpindah ke file sebelumnya atau sesudahnya dengan mendeklarasikan ke folder mana kita ingin pindah. Tapi kalau ada perintah seperti ini, gunanya untuk pergi ke directory sebelumnya, dari misalnya ke Windows, ke directory Windows, kita tinggal tekan cd titik. Jadi dia berpindah ke directory sebelumnya. Kita bisa melihat list directory yang ada di dir ini, yang ada di directory Windows. Sebetulnya masih banyak juga. Kita pindah dulu ke sekarang kita sudah berada di partisi disk C. Kita akan mencoba melihat daftar folder atau directory yang ada di partisi disk C. Kita tinggal ketik dir. Nah, ini adalah semua folder yang ada di directory atau folder yang ada di partisi C. Kita akan mencoba menggunakan perintah cd untuk berpindah ke directory user. Kita tinggal mengetik users. Nah, sekarang kita sudah berada di directory users. Kita mengecek isi dari directory user dengan perintah dir. Nah, directory dir. Kita bisa pindah lagi melalui ke directory home dengan menggunakan cd home. Keynote 5 ada apa ini? What's system 5 not specific? Kenapa dia tidak bisa? Clear. Yang kita clear dulu. Dir
Kenapa dia tidak mau? cd home. Nah, baru mau karena tidak ada ya. Kemudian kita coba kembali ke directory sebelumnya Windows. Kembali ke Windows. Langkah selanjutnya kita coba menggunakan perintah ivconfig. Ivconfig digunakan untuk menampilkan detail informasi dari interface jaringan kita, interface jaringan dasar yang ada di komputer kita. Kita coba interface jaringan dasar, kita klik ivconfig. Nah, dia akan menampilkan interface jaringan dasar kita, interface atau adapter. Di sini dia memperlihatkan adapter jaringan yang aktif, yaitu wireless LAN. Ini adalah interface dari wireless kita. Lanjut ivconfig all. Kalau untuk ivconfig kita jelas dulu ya. ivconfig all itu lebih lengkap. Dia akan menampilkan semua interface jaringan yang ada di komputer kita, mulai dari LAN, wireless, Bluetooth, dan lain-lain. Dan informasi yang ditampilkan juga lebih lengkap. IP address, tanggal, apa lagi, MAC address sampai kemudian dan lain-lainnya. Kemudian ivconfig slash tanda tanya seperti pada perintah sebelumnya. Gunanya sebagai panduan terhadap cara menggunakan dari ivconfig berikut. Nah, di sini ada renew 6, false DNS. Ini adalah atribut-atribut yang bisa kita tambahkan dalam penggunaan perintah ivconfig. Selanjutnya ivconfig release. ivconfig release digunakan untuk melepaskan IP yang telah kita dapat sebelumnya dari DHCP server. Sebagai contoh, ketika nanti saya tekan enter, network kita akan seperti bola dunia, artinya tidak terkoneksi. Kita coba. Nah, terbuktikan network kita tidak terkoneksi. Cara kembalinya adalah biasanya sih bisa secara otomatis, tapi kita klik juga dengan renew untuk meminta kembali atau meminta IP baru dari DHCP server. Kita coba ulangi dulu ya. Kita release. Sudah tidak terkoneksi kembali. Kita renew. Nah, sudah dapat kembali IP-nya. Langkah selanjutnya yaitu ivconfig display DNS. Ini adalah kegunaannya adalah menampilkan semua cache DNS yang ada pada komputer kita. Kita coba lihat dulu seperti ini, sahabat.
ipconfig display DNS. Nah, ini adalah cache DNS cache yang ada pada komputer kita. Untuk menghapusnya ini, kita akan menggunakan perintah flush DNS. Dia akan menghapus semua cache yang ada di komputer kita. Kita cas kembali, kita config flush DNS. Nah, sekarang kita cek kembali sudah apakah cacenya masih ada. Cacenya sudah terhapus karena kita menggunakan perintah flush DNS tadi. Langkah selanjutnya yaitu ipconfig register DNS. Nah, IP register DNS itu gunanya untuk mendaftarkan DNS pada komputer kita ke DNS server, dan hanya bisa dijalankan oleh perintah administrator. Hanya bisa dijalankan ketika user yang gunakan ketika user yang mengakses command prompt adalah administrator. Kita buktikan. Contoh, kita buka cmd lagi, tapi dengan open, seperti yang saya bilang sebelumnya. Kita coba jalankan run ipconfig register DNS. Nah, dia akan memberikan pesan bahwa perintah ini hanya bisa dijalankan oleh elevation requires, berarti kriteria tertentu, ada syaratnya. Syaratnya itu ialah harus dijalankan dengan user administrator. Nah, kemudian ketika kita jalankan yang di run administrator dengan perintah yang sama, config register DNS. Nah, perintahnya berhasil. Ini artinya perintahnya berhasil, kita mendaftarkan DNS-nya. Informasi lebih lanjutnya akan dilaporkan dalam waktu 15 menit ke depan. Langkah selanjutnya adalah perintah ping. Ping ini digunakan biasanya untuk mengecek koneksi kita ke server atau domain atau hostname atau IP tertentu. Nah, di sini kita akan mencoba kita cek koneksi kita ke internet. Biasanya kita cek ke google.com. Nah, sepertinya reply, berarti kita sudah terkoneksi ke google.com. Kemudian perintah netstats. Netstats ini adalah perintah yang fungsinya itu sebenarnya ini mengecek koneksi jaringan yang aktif pada komputer kita, misalnya port berapa atau layanan apa yang sedang aktif. Nah, kita coba ketik aja netstat, enter. Nah, sepertinya yang aktif sini adalah 5354, port 5354 sedang aktif pada komputer kita. Ini akan terus berjalan secara real time. Kita mengakses HTTPS juga aktif. Oke. Perintah selanjutnya adalah tracer. Tracer ini adalah berguna untuk melacak rute kita ke domain tertentu atau server tertentu. Kita coba cek rute kita ke Google ya, ke internet. Kita tinggal ketik saja tracer google.com. Nah,
Biasanya prosesnya agak lama sih. Menunggu proses ini kita lanjutkan dulu ke part spinnya. Kita buka di CMD baru, CMD yang baru ya. CMD kita run misalnya kembali, yes, kita klik lagi. Nah sekarang kita klik, kita buat seperti ini. Kita coba seperti ini ya. Nah sepertinya yang ini sudah berhasil. Kalau pet ping hampir sama dengan ping, tracer, dia gabungan antara tracer dan ping. Kalau pet ping kita coba dulu pet ping google.com, kita lihat hasilnya, nanti kita lihat perbedaannya. Ini yang tracer sudah berhasil. Ini adalah jumlah hop yang dilewati ketika mengakses google.com dari jaringan komputer kita, dan ini IP yang diakses, IP gateway-nya, dan ini adalah response time-nya dari ketika kita mengakses ke hop-hop tertentu, ke hop-hop selanjutnya, dan hasil akhirnya adalah 23. Nanti kita akan melihat perbedaan pet ping dengan tracer seperti apa hasilnya. Kalau pet ping dia menampilkan rutenya dulu, rute hopnya dulu, baru dia menghitung statistik dalam waktu 250 detik. Sepertinya agak lama juga sih. Sambil menunggu, lebih baik kita lanjutkan dulu dengan perintah slookup. Slookup ini digunakan untuk mengecek IP pada sebuah domain, atau cek ya sebenarnya itu sih, ngecek domain, informasi apa yang ada pada domain tersebut. Tinggal tunggu 20 detik. Sambil berjalan kita buka dulu di CMD lagi. Ini agak lama. Saran dulu administrator, yes. Kita klik aja langsung. Kita pindah dulu lah ke CD user ya. Lebih sip. Kita coba perintah yang slookup. Kita coba cek domain dari sebuah website namanya detik.com. Nah, di sini dia memberitahu informasi terkait domain detik.com, yaitu dengan nama domain detik.com, IP-nya 203.190.242.211 ataupun 103.149.221.221. Kita CS, kita lanjut ke NetSH dulu. NetSH itu berguna untuk mengkonfigurasi jaringan kita. Sebagai contoh, saya akan mencoba mengecek konfigurasi dari mengecek sebuah network wireless yang pernah terkoneksi pada sebuah pada komputer kita. Kita lihat NetSH untuk kesenawalan, so profile. Nah, ini adalah SSID dari
wireless yang pernah terkoneksi di komputer kita. Kita coba pilih salah satu ya, apa aja informasi yang ada. Kita pilih, agak sulit sih. Nih kita coba pakai yang monitor ya. Kita hapus dulu, kita cek apa sih informasi dari SSID dari wireless jaringan wireless monitor yang dengan profile monitor. Kita lihat dulu ini ada langsung profile, kita kasih namanya, ini apa, kita beri koma monitor ya, monitor, langsung kita beri monitor, keynya kita clear, artinya semua yang berhubungan dengan yang privasi diperlihatkan. Kita tahu bahwa profile monitor memiliki SSID monitor dan passwordnya net monitor. Kita bisa mengetahui hal tersebut ya. Sekarang perintah root digunakan untuk memperlihatkan routing tabel yang ada di komputer kita. Sebagai contoh, kita ke print, ini memperlihatkan tabel routing yang ada di komputer. Dari sini kita dapat informasi bahwa koneksi ke internet melalui gateway 11.192.168.1.1 dengan IP kita ada 1.10. Selanjutnya kita coba pakai net. Perintah net ini sebenarnya digunakan untuk melihat layanan atau informasi yang ada pada komputer kita. Contoh, melihat sebuah layanan atau aplikasi yang berjalan pada komputer. Kita ke net start. Ini adalah layanan-layanan yang diaktifkan pada komputer kita, misalnya server security center, remote procedural, remote access connection manager. Ini yang aktif secara otomatis biasanya. DNS client, ground tax infrastructure service. Expose live alarm. Atau kita juga bisa melakukannya seperti ini, net user. Ini gunanya untuk mengecek tabel user yang ada pada komputer kita, mengecek list user yang ada di komputer kita. Contoh net user. Ini adalah user yang ada pada komputer kita, user administrator, user home. Sebelum kita akhiri, kita perlihatkan dulu perbedaan antara pet, ping, dan tracer. Ini adalah tampilan untuk pet ping, yang ini adalah tampilan untuk tracer. Secara garis besar fungsi dan tujuannya sama, tapi di sini yang tracer lebih real time. Kalau untuk pet ping dia menghimpun semua datanya dulu, baru dia mengkalkulasinya. Sebenarnya fungsinya sama, tapi di sini lebih ada parameter paket yang loss yang ditampilkan. Di sini tidak ada parameter paket loss yang ditampilkan, cuman hanya ada response time, hop, jumlah hop, dan IP gateway yang dilalui. Kemudian yang ini IP gateway, paket, response time ada yang dilalui. Secara tampilan ini lebih lengkap, cuman secara untuk real time-nya tracer lebih real time. Kita close dulu. Sekian praktek dari saya.
Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang. Terima kasih.